Kini Ade Afril, pengacara Bilar, bahkan mengutas bahwa Bilar tidak menyesal karena merasa tidak bersalah, sehingga tidak perlu melakukan permintaan maaf secara publik. Titian kasus dugaan KDRT yang menimpa Lesti kini bak arus sungai yang semakin deras, semakin dalam mengulik reaksi Rizky Bilar dan pihak keluarganya. Yang kini berubah 180 derajat dari yang semula hanya diam, kini menyanggah sederet tudingan miris tentang Rizky Bilar yang selama ini ramai menghujam. Ia ramai menjadi bulan-bulanan dibully netizen di sosial media. Kini Ade Afril, pengacara Bilar, bahkan mengutas bahwa Bilar tidak menyesal karena merasa tidak bersalah, sehingga tidak perlu melakukan permintaan maaf secara publik. Pernyataan sikap Bilar lewat pengacaranya itu pun sontak heboh mengundang reaksi panas netizen. Salah satunya psikolog Lita Gading yang gahar menyentil Bilar dan pihak tim pengacaranya. Pengacara Bilar bilang bahwa tidak ada tindakan KDRT, kekerasan atau apapun itu ya pada Lesti Kejora. Nah, sekarang ada visum, mungkin juga nanti disertakan dengan CCTV, ada keterangan polisi dan ada keterangan laporan polisi dan sebagainya. Dan ada saksi-saksi yang melihatnya. Kok berani ya pengacara mengatakan itu ya? Katanya Bilar lagi stres dan tertekan. Kalau orang lagi stres dan tertekan, jangan dianggap serius perkataannya, dan itu pasti ngaco. Kalau orang lagi stres dan tertekan, jangan dianggap serius perkataannya, dan itu pasti ngaco. Tapi kamu mengabaikan norma-norma kemanusiaan, ya, karena ada orang yang teraniaya dan ada orang yang trauma di balik kasusnya. Sehingga ini penyidik dengan berdasarkan adanya hasil visum kemarin sudah melakukan gelar perkara. Jadi kasus ini sudah kita tingkatkan tahapannya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ya, dinaikkan ke penyidikan karena penyidik berkeyakinan adanya unsur pidana di sini. Unsur pidana ini terpenuhi di dalam laporan ini ya, sesuai dengan pasal yang disangkakan dan undang-undang yang kita gunakan, yaitu terkait dengan KDRT, sehingga dinaikkan ke penyidikan. Hasil visum menyimpulkan ada terjadi tindak kekerasan fisik terhadap diri korban yang menyebabkan beberapa luka di bagian tubuh korban. Lukanya di bagian tangan, ya, kemudian di bagian leher, ya. Tadi secara rinci sudah saya bacakan ya hasil keterangan dari visum tersebut, ya, di mana kesimpulannya adalah terjadi kekerasan fisik dan juga terjadi luka kepada korban atau saudara Lesti. Hingga berangkat dari Medan ke Jakarta hanya untuk mengungkap kepada awak media betapa Lesti dan Bilar telah berdamai. Buktinya, Izhar mengungkap bahwa Bilar yang sempat menjenguk Lesti di rumah sakit bahkan menyuapi Lesti. Sebuah cerita yang 180 derajat berbanding terbalik dari pernyataan sikap pihak Polda Metro Jaya yang justru mengungkap bahwa Lesti trauma hingga pasca pulang dari rumah sakit tak mau lagi tinggal satu atap dengan Bilar karena ketakutan. Tentu saja tanda tanya pun mencuat. Mengapa pernyataan pihak kepolisian begitu kontras dengan pernyataan sikap keluarga Bilar? Benarkah pihak keluarga Bilar sengaja melakukan pembenaran? Karena Bilar terlanjur babak belur dihajar hujatan netizen. Namun momen Bilar menjenguk Lesti saat dirawat di rumah sakit akibat dugaan KDRT menguntai serangkaian cerita janggal. Pasalnya, meski mengaku Bilar dan Lesti telah mesra karena diwarnai drama Lesti disuapi makanan, tapi pihak Rizky Bilar juga mengungkap ada upaya menghalang-halangi dari pihak pengacara Lesti agar Bilar tidak bisa bertemu dengan Lesti di rumah sakit. Benarkah? Dan mengejutkan, momen mesra Rizky Bilar menyuapi Lesti di rumah sakit pun kini digadang-gadang pihak Rizky Bilar menjadi tonggak momen perdamaian antara Lesti dengan Rizky Bilar pasca pertengkaran yang berujung pelaporan dugaan KDRT.
Lantaran itulah pihak Bilar pun tak menyangka jika Lesti justru tak langsung mencabut laporannya di Polres Jakarta Selatan, melainkan berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk melakukan ibadah umroh. Kecewa dengan sikap Lesti yang tak lantas mencabut laporan polisinya, tapi kini pihak Rizky Bilar pun mengaku sudah siap menghadapi pemanggilan kedua pihak Polres Jakarta Selatan. Pasalnya, kondisi Bilar yang semula dikatakan mengalami sakit secara psikis hingga tak bisa makan dan hanya mengkonsumsi mie instan, kini dikabarkan sang pengacara telah sembuh dan siap menjalani pemeriksaan kepolisian pada tanggal 13 Oktober nanti. Uniknya, sakit psikis Bilar yang kini sembuh hingga siap memenuhi panggilan kedua Polres Jakarta Selatan setelah mangkir itu pun mengundang teka-teki baru. Ia mengaku tak muncul karena terserang secara psikis dan sakit. Bagaimana dalam hitungan minggu, Rizky Bilar bisa cepat pulih dari sakit psikis dan siap mental menghadapi kasus dugaan KDRT yang membelitnya. Netizen pun kian dibuat heboh ketika tim pengacara Bilar mengaku Bilar mengalami sakit secara psikis. Bapak anak satu itu justru mampu membalas komentar julid netizen di sosial media, menjulangkan tanya. Benarkah penderita sakit secara psikis memiliki kapasitas mental untuk membalas komentar netizen di sosial media dan lalu dengan cepat menghapusnya? Kesiapan Rizky Bilar untuk menjalani proses sidik kepolisian atas pelaporan kasus KDRT Lesti pun kian mencuatkan teka-teki ketika pihak Bilar meminta perlindungan dari Kapolri hingga Presiden. Ada apa dengan Rizky Bilar dan pihaknya? Baru menyandang status saksi dan belum resmi dinyatakan sebagai tersangka? Tapi mengapa pihak Bilar bak kebakaran jenggot hingga merasa perlu meminta perlindungan Kapolri bahkan Presiden?